menyampaikan satu catatan pimpinan. Jadi boleh saya sampaikan dan kami bacakan. Boleh, silakan dibacakan kejadian khususnya, Bang. Ya. Pertama terkait pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sekitar pukul 12.10 sampai dengan 12.40 telah dilakukan dan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang tertangkap tangan terkait adanya oknum KPPS dan oknum PAM TPS. Dengan sengaja dan sadar mencoblos salah satu nomor paslon gubernur dan wakil gubernur yakni nomor 03. Pada 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya, dibacakan aja, Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya, di mana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral. Apa yang terjadi hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng. Yang kedua, dalam hal asas profesionalisme KPU, khususnya KPU Jakarta Timur, tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menegakkan keadilan, dalam memberikan sanksi kode etik yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kode etik, menyeluruh tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu. Kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya. Di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal. Adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat. TPS-TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati, ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS-TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah, hanya kurang lebih 20% dari pemilihan. Selain daripada itu, persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas. Dibacakan itu Iya, aja, Pak. Bang, enggak usah di ini. Saya bacakan. Iya, iya. Silakan dibacakan ya. Apa harus saya lihat begini bacanya? Betul? Iya. Ini masalahnya tulisannya agak-agak gimana gitu. Tapi esensinya sama. Oke, saya bacakan yang via ketikan saya lah. Ada sebanyak 167 kasus ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU. Dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247. Akan tetapi pihak Bawaslu dan Panwaslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan. Dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif. Baik dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat,
termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan, akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satupun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya tuliskan ini semua Ketua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU. Terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP. Baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu maupun KPU. Kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini, serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01, pasangan 01, Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Oke, terima kasih Bang. Sudah dimasukkan semua ke dalam kejadian khusus dan catatan keberatan. Oke, sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53%